Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya setelah tadi selesai dengan isim sahih, kita masuk ke pembahasan isim mu'tal ya. Ada isim mu'tal tadi. Isim mu'tal adalah kelompoknya isim maksur, isim mamdud, dan isim mangkus. Ini adalah kelompok isim mu'tal ya, kelompok isim mu'tal. Tadi saya jelaskan, mu'tal itu dari asal kata illatun. Jadi mu'tal itu artinya mengandung huruf ilat. Nah, sekarang kita masuk ke definisi isim maksur dari isim mu'tal yang pertama. Isim maksur secara definisi adalah ismun mu'rabun akhiruhu alifun sabitatun. Sawaun aku tibat ya, sawaun aku tibat bisuratil alifi kal aso am bisuratil ya kamusa. Isim mu'rab yang akhirnya berupa alif sabitah. Isim mu'rab yang akhirnya berupa alif sabitah. Dalam redaksi lain biasa disebut juga dengan alif lazimah ya. Cuman di kitab ini disebut dengan alif sabitah. Sawaun aku tibat bisuratil alifi kal aso, baik ditulis dengan alif atau dalam bentuk alif yang tegak lurus ke atas, am bisuratil ya atau tertulis dalam bentuk ya seperti contoh Musa, jadi menggunakan alif layinah. Maka baik aso yang alifnya ke atas ataupun Musa yang alifnya bengkong, ini adalah termasuk isim maksur. Jadi definisinya, kesimpulannya adalah isim maksur adalah isim mu'rab ya, isim mu'rab yang akhirnya berupa alif sabitah ya, atau kadang kita sebut dengan alif lazimah ya, baik tertulis ya, baik alif alif lurus ya, atau alif layinah, gitu kira-kira definisinya ya. Jadi isim maksur itu adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa alif sabitah, baik tertulis alif lurus ataupun alif layinah. Oke, nah kemudian berikutnya aturannya adalah alifnya ini adalah bukan alif asli. Jadi dia bukan merupakan asli. Alifnya bukan merupakan alif asli, tetapi dia merupakan gantian mungkolabatun atau mazidah atau ziyadah, alif tambahan. Jadi alifnya bukan alif asli, bukan kok huruf asalnya memang alif, bukan, tapi dia merupakan gantian dari wawu atau dari ya, atau dia merupakan huruf tambahan. Alifnya itu alif yang ditambahkan dengan tujuan tertentu, misal tujuannya untuk taknis atau tujuannya untuk ilhaq. Nah, begitu. Oke, kita berangkat ke yang bagian mungkolabah. Yang jelas dia bukan alif asal ya. Jadi bukan memang misalkan contoh misalkan aso, huruf asalnya apa? Ain, shod, alif, bukan. Karena alif ini bukan huruf asal ya. Musa ini huruf asalnya apa? Mim, wawu, sin, alif, bukan. Karena dia juga bukan merupakan huruf asal. Jadi alifnya kalau tidak gantian maka dia tambahan. Aso itu alifnya adalah merupakan alif gantian, dia gantian dari wawu ya. Musa itu juga alifnya bukan alif asli, dia alif tambahan dan seterusnya. Oke, wal mungkolabatu dan oke, kita kesini sekarang. Alif yang gantian itu imam mungkolabatun anwawin, ada kalanya dia itu gantian dari wawu, contohnya seperti aso, atau imam mungkolabatun an yain, atau dia gantian dari ya, contohnya seperti fata. Nah, kok bisa tahu kalau aso itu gantian dari wawu? Kok bisa tahu kalau fata itu alifnya gantian dari ya? Ya, fa inna katakulu fi tasniyatihi ma aswani wa fatayani. Jadi, cara mengetahui alif ini gantian dari huruf apa adalah dengan melihat pada bentuk lainnya. Jadi bentuk bentuk lain dari kata itu. Misalkan contoh aso di sini dia melihat pada bentuk tasniahnya. Oh, dalam bentuk tasniahnya ini asowani, ini jadi wawu, bukan asoyani, jadi ya bukan. Maka berarti kita bisa tahu bahwasanya alif di sini adalah gantian dari wawu. Jadi kalau misalkan kita ada alif dalam suatu kata, kita nggak tahu ini gantian dari wawu atau gantian dari ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara melihat kalimat tersebut dalam bentuk lainnya, atau melihat dalam perubahan sebagian bentuk tasrifnya.
boleh perubahan dalam tasrifnya, boleh perubahan dalam bentuk tasniyahnya, boleh perubahan dalam bentuk apa, pokoknya dilihat dalam, karena kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu sering berubah-ubah, dan bentuk perubahan yang lain itu bisa menjadikan atau menjadi dasar bagi kita untuk menentukan bahwasanya alif itu gantian dari wawu, gantian dari ya. Ya, fata ini juga gitu, alifnya gantian dari ya. Tadi dikatakan mungkolabaan yain. Kenapa? Karena melihat dalam bentuk tasniahnya ini fatayani, bukan fatawani pakai ya, fatayani. Nah, sehingga karena dalam bentuk tasniahnya fata ini alifnya berubah menjadi ya, maka disimpulkan alif dalam fatah itu adalah gantian dari ya. Oke, selesai dari alif yang mungkolabah. Sekarang kita masuk ke alif yang mazidah. Alif yang di situ statusnya adalah tambahan. Contoh, wal mazidah imma antuzada li taknis, tambahan itu ada kalanya ditambahkan untuk taknis. Contoh misalkan hubla, itu artinya hamil, adsya itu artinya haus, tikro itu artinya kenangan atau mengenang, begitu kira-kira. Kenang-kenangan. Fa innaha minal habli wal arsy wal dzikri. Jadi ini ditambahkan untuk li taknis. Wa imma antuzada lil ilhaq. Jadi di sini ditambahkan untuk ilhaq. Jadi penambahan untuk tujuan ilhaq. Apa itu ilhaq ini? Ilhaq adalah ayyuzada ala ahrufil kalimat litawazuni kalimatin ukhra. Jadi menambahkan huruf pada suatu kalimat supaya kalimat itu tadi bisa sesuai atau berwazan sama dengan kalimat lain. Nah, contoh misalkan arto dan tifro. Arto, al-ula itu berarti di sini arto ya. Al-ula mulhaqatun bi Ja'far. Ini disamakan dengan Ja'far. Ja'far jumlah hurufnya 4. Arto juga akhirnya jadi 4. Pola harokatnya pun disamakan. Fathah, fathah, sukun, sukun, fathah, Ja'far, arto. Nah, begitu. Wal ukhra. Nah, ini wal ukhra otomatis adalah yang dimaksud yang dimaksud adalah ini tifro. Nah, mulhaqatun bi dirhamin, dimulhaqkan dengan dirham. Nah, alif-alif ini tadi itu dinamakan dengan alif maksuro. Jadi disebut dengan alif maksuro. Oke. Nah, terus kemudian ini sedikit penting juga ini. Nah, intinya tadi alif itu boleh ditulis dengan tegak lurus ke atas, boleh ditulis dengan bentuk layinah seperti ya. Nah, wahya tursamu ditulis bisuratil ya ingkanat robiatan fasoidan, kalau di urutan keempat atau lebih. Jadi kalau alifnya itu ada di urutan keempat atau lebih, maka dia ditulis dengan alif layinah atau dengan bentuk bengkong tadi itu, subisuratil ya. Nah, contohnya busyro, ini urutannya keempat, ba 1, shin 2, ro 3, alif 4. Mustafa, ini urutan kelima, mim 1, sod 2, to 3, fa 4, alif 5 ya, mustasfa dan seterusnya. Atau ditulis dengan bentuk ya lagi adalah yang kedua, ketika berada di urutan ketiga tapi memang dia aslinya adalah ya. Contoh misalkan fata, ini urutan ketiga, fa 1, ta 2, alif 3. Nah, karena memang alif ini memang gantian dari ya. Huda ya, ini juga gitu, urutan ketiga, karena memang dia memang aslinya gantian dari ya, dan seterusnya. Wa tursamu bisuratil alif ingkanat sahlisatan. Lah, terus kemudian asluha alwawu. Nah, ditulis dengan bentuk alif lurus ke atas apabila di urutan ketiga dan berasal dari wawu. Contoh tadi aso. Aso ini kita tahu alifnya berasal dari wawu. Tahu dari mana? Karena dalam bentuk tasniahnya, dalam sebagian perubahannya, alifnya itu berubah menjadi wawu. Ula, rubah juga begitu. Oke, itu yang penting kira-kira. Nah, terkait dengan apa itu isim maksur terbagi menjadi kiasi dan samai, bisa kalian baca sendiri di halaman setelahnya ini ya. Syukron.